warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Izzah Tanjung, salah satu mahasiswi dari STEM Mandailing Natal Program Studi Ekonomi Syariah semester 7 kelas A. Jadi video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Jadi video kali ini aku bakal ngejelasin materi yang cukup menarik untuk aku yang suka perhitungan. Mungkin video ini juga berguna untuk kalian mungkin 5-10 tahun ke depan. Jadi langsung aja ke videonya. Teman-teman semua di sini ada yang tahu nggak siapa itu BPHTB? Atau mungkin kalian ada yang berencana untuk membeli rumah atau tanah tapi bingung dengan segala biaya-biaya tambahan lainnya. Tenang aja, jadi kalian bisa nonton video ini. Aku bakal ngejelasin apa itu BPHTB, mulai dari definisinya, cara penghitungannya, dan syarat mengurusnya. Jadi BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, di mana BPHTB ini adalah pajak yang dikenakan pada setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah atau bangunan di Indonesia. Pajak ini dibayarkan kepada pemerintah daerah, baik itu provinsi, kabupaten, atau kota tempat tanah dan bangunan tersebut berada. Besarnya pajak BPHTB tergantung pada objek pajak NJOP, tanah dan bangunan, di mana pembayaran BPHTB ini umumnya dilakukan saat proses jual beli atau peralihan hak atas tanah dan bangunan, dan di mana diberlakukannya pembayaran BPHTB saat peralihan hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli, hibah, waris, tukar menukar, dan pemberian hak pakai. BPHTB dikenakan atas berbagai jenis perolehan hak atas tanah dan bangunan. Misalnya seperti jual beli. Jual beli ini adalah jenis perolehan hak yang paling umum di mana kamu membeli tanah atau bangunan dari seseorang. Yang kedua ada hibah. Jika kamu menerima tanah atau bangunan sebagai hadiah, kamu juga wajib membayar BPHTB. Dan yang ketiga ada waris. Ketika kamu mewarisi tanah atau bangunan dari orang tua atau kerabat, kamu juga harus membayar BPHTB. Yang keempat, tukar menukar. Jika kamu menukar tanah atau bangunan milikmu dengan milik orang lain, kamu juga harus membayar BPHTB. BPHTB adalah pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah atau bangunan, di mana dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan daerah masing-masing wilayah. Pajak ini merupakan sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah dan berperan krusial dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Kira-kira siapa yang wajib membayar BPHTB? Pihak-pihak yang wajib membayar BPHTB itu yang pertama, pihak yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan, contohnya karena pembelian dalam transaksi jual beli, penerima hibah, dan penerima warisan. Kayak gimana sih dasar perhitungan BPHTB? Jadi dasar perhitungan BPHTB yang pertama yaitu harus diketahui terlebih dahulu NJOP-nya. NJOP adalah nilai jual objek pajak, baik itu tanah dan bangunan. Dan yang kedua itu tarif. Umumnya bervariasi antara 0,5% sampai dengan 5% dari harga NJOP, tergantung dari kebijakan daerah masing-masing. Oh iya, ada yang namanya NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak, di mana ada beberapa daerah yang memiliki aturan tentang nilai perolehan objek tidak kena pajak ini. Jika nilai NJOP total ruko lebih rendah daripada NPOP TKP, maka BPHTB tidak perlu dibayarkan lagi. Perlu diingat, tarif BPHTB dihitung berdasarkan 5% dari nilai perolehan objek pajak atau NPOP. Namun, pada nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPOP TKP yang berlaku, NPOP TKP ini berbeda-beda di setiap daerah ya, tetapi umumnya paling rendah adalah 60 juta. Kayak gimana sih cara pembayaran BPHTB? Jadi, cara pembayaran BPHTB yang pertama bisa melalui kantor pajak daerah setempat
Yang kedua bisa melalui bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga bisa secara online melalui website resmi pajak daerah. Selanjutnya, gimana sih cara pembayaran BPHTB ini? Jadi pembayaran BPHTB ini ada berbagai cara. Yang pertama, datang ke kantor pajak daerah dengan mendatangi langsung ke kantor pajak di daerah tempat kamu membeli rumah atau tanah. Yang kedua, melalui bank, yaitu bayar lewat bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Dan yang ketiga, melalui online, yaitu bayar lewat website pajak daerah yang secara resmi. Untuk pembayaran BPHTB yang perlu diurus, yang pertama, kamu perlu menyiapkan beberapa dokumen seperti SSPD atau Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Yang kedua, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang atau SPPT PPTBB untuk tahun yang bersangkutan. Yang ketiga, fotokopi KTP wajib pajak. Yang keempat, fotokopi Surat Tanda Terima Setoran atau STTS atau struk ATM bukti pembayaran PBB untuk 5 tahun terakhir. Yang terakhir yaitu fotokopi bukti kepemilikan tanah, misalnya seperti sertifikat, akta jual beli, atau letter C. Namanya penting ya membayar BPHTB ini. Tentu penting. Kenapa? Karena ada 3 hal. Yang pertama, karena kewajiban. Kewajiban bukan opsional dan bukan pilihan. Kenapa kewajiban? Karena yang pertama, kewajiban hukum bagi setiap orang atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Dan yang kedua, mencegah denda dan sanksi hukum. Dan yang ketiga, menjamin kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan. Kenapa ya harus bayar BPHTB? Kira-kira kenapa ya guys? Karena yang pertama itu untuk pembangunan. Jadi uang BPHTB ini dipakai untuk bangun jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya di daerah kamu. Yang kedua yaitu sebagai jaminan biar kepemilikan rumah atau tanah kamu sah dan tercatat di pemerintahan. Jadi harus dibayar guys. Sebenarnya apa sih manfaat BPHTB ini? Emangnya ada manfaatnya? Kenapa perlu dibayar? Jadi, manfaat BPHTB di sini ada 2, yaitu yang pertama sebagai pendapatan daerah untuk pembangunan, dan yang kedua yaitu sebagai untuk menjamin kepastian hukum dalam peralihan hak atas tanah dan bangunan. Ada beberapa catatan atau notes yang harus kalian ketahui. Yang pertama, tarif BPHTB bisa berbeda-beda di setiap daerah. Yang kedua, NJOP bisa berubah setiap tahunnya. Dan yang ketiga, pajak. Pajak bisa berubah tergantung pada jenis transaksi, jual beli, warisan, hibah, atau lain-lain. Jadi semua bisa berubah dengan berjalannya waktu. Masuk sikap dia. Selain perhitungan, beberapa aspek penting lain yang perlu diperhatikan adalah NPOP-TKP. Kenapa penting diperhatikan? Karena beberapa daerah menerapkan NPOP-TKP sehingga jika NJOP di bawah batas tersebut, maka BPHTB kan tidak perlu dibayar. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah pengenaan pajak. BPHTB dikenakan pada berbagai transaksi perolehan hak atas tanah dan bangunan seperti jual beli, hibah, warisan, dan lainnya. Yang ketiga yaitu implikasi ekonomi, di mana BPHTB ini memiliki implikasi ekonomi yang signifikan baik bagi individu maupun pemerintahan daerah. BPHTB ini memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap perekonomian loh. Apa aja sih dampak positif dan negatifnya? Jadi, yang pertama dampak positif. Yang ke-1 yaitu pendapatan. Pendapatan daerah BPHTB jadi menjadi sumber pendapatan bagi pemerintahan yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Yang kedua yaitu sebagai stabilitas pasar properti, di mana BPHTB dapat membantu menstabilkan pasar properti dengan mencegah spekulasi dan menjaga harga properti agar tidak terlalu cepat naik. Yang ketiga yaitu peningkatan investasi.
Dengan adanya BPHTB, pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk proyek-proyek infrastruktur yang menarik investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Terus apa aja sih dampak negatifnya? Dampak negatifnya yang pertama ada peningkatan harga properti. BPHTB dapat meningkatkan harga properti karena biaya perolehan properti menjadi lebih mahal. Yang kedua, penghambat perkembangan ekonomi. Biaya BPHTB yang tinggi dapat menjadi penghambat bagi pertumbuhan ekonomi, terutama bagi usaha kecil dan menengah yang ingin mengembangkan properti. Yang ketiga, ketidakadilan, yaitu masyarakat dengan penghasilan rendah mungkin kesulitan untuk membayar BPHTB sehingga mereka terpinggirkan dalam akses properti. Jadi, BPHTB adalah biaya yang wajib dibayarkan saat kamu membeli tanah atau bangunan. Dengan memahami pengertian, cara menghitung, dan syarat mengurus BPHTB, kamu dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dalam melakukan transaksi properti. Ingat, setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda, jadi pastikan kamu mengecek informasi terbaru di website resmi pemerintah daerah setempat yang ingin kamu beli terlebih dahulu. Jadi cari tahu dulu NJOP di daerahnya dan juga tarifnya, biar kamu nggak kaget pas mau bayarnya, gitu ya. Kalau gitu, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian atau kesalahan dalam materi yang saya sampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.